Shalom sobat terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan kembali. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita cari wajah Tuhan. Mari kita bersekutu bersama dengan Tuhan, supaya kita mendapat ketenangan, supaya kita mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa setiap hidup kami adalah bagian dari cerita-Mu. Kami percaya Tuhan kalau kami boleh diberi kesempatan di pagi hari ini, kami percaya semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur Bapa. Pagi hari ini kami akan mendengar Tuhan setiap kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu berbicara atas setiap kehidupan kami, supaya setiap firman-Mu itu boleh menguatkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa ya Tuhan. Amin. Renungan singkat pada pagi hari ini berjudul tentang menjadi keluarga Israel. Bacaan diambil dari kitab Kejadian 49 ayat yang pertama sampai yang ke-33. Di ayat yang ke-28 berkata seperti ini, "Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Ke-12 anak lelaki Yakub yang adalah buyut-buyut Abraham dan cucu-cucu Ishak mendapatkan berkat-berkat Yakub dan disebut sebagai suku Israel." Sebelum Kejadian 49 ayat yang ke-28, ke-12 orang ini disebut anak Yakub, tapi kemudian disebut itulah semuanya suku Israel. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu." Di dalam Kejadian 49 ayat yang pertama dan kedua. Perubahan dari sebutan anak menjadi suku Israel adalah perubahan status dari satu keluarga menjadi satu bangsa. Dan perubahan itu terjadi setelah Yakub sebagai generasi ketiga setelah Abraham, dan diwarisi oleh ke-12 anak Yakub sebagai generasi keempat. Orang Israel atau anak-anak Yakub sampai hari ini selalu menyebutkan Tuhan orang Israel atau Tuhan Yakub adalah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Artinya, keturunan Yahudi dari Abraham sampai sekarang Israel modern yang merdeka pada 14 Mei tahun 1948 selalu diingatkan bahwa seluruh Yahudi adalah satu keluarga dan satu bangsa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allahmu, nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Dalam Keluaran 3 ayat yang ke-15. Masing-masing anak Yakub atau suku Israel mendapatkan berkat tersendiri. Dan dalam perjalanan mereka di padang gurun, ke-12 suku ini memiliki tata cara dalam membangun kemah ataupun berjalan. Suku Yehuda, Isakar, dan Zebulon menjadi kelompok pembuka. Suku Ruben, Simeon, Gad adalah kelompok kedua yang sangat terampil berperang. Kelompok ketiga adalah suku Benyamin, yaitu adik Yusuf yang menjaga dua suku muda, yaitu suku Efraim dan Manasye yang adalah anak-anak Yusuf. Mewakili kelompok generasi dan kelompok keempat adalah Dan, Asher, Naftali yang sangat kreatif. Suku Lewi tersebar di depan Yehuda, mengangkat tabut. Ruben membawa tenda kemah suci, dan di depan Efraim membawa peralatan. Yehuda dan Efraim yang mewakili Yusuf adalah anak-anak Yakub yang memiliki hak kesulungan. Pertama Ruben, kedua Yusuf, setelah itu Yehuda menjadi yang pertama, dan akhirnya Yesus lahir dari suku Yehuda. Ketika tiang awan dan api berhenti, suku-suku ini berkemah selalu dalam urutan atau alignment.
yang selalu sama. Kelompok Yehuda di sebelah timur, kelompok Ruben di sebelah selatan, kelompok Efraim di sebelah barat, dan kelompok Dan ada di sebelah utara. Ditambah lagi dalam tradisi Israel, setiap bulan baru atau Rosh Kodesh, setiap bulan Israel mewakili satu suku Israel dan berkat-berkat Yakub dan Musa dalam Kejadian 49 dan Ulangan 33 selalu dibacakan dan dideklarasikan kembali. Di dalam Roma 11 ayat yang ke-28 sampai 29 mengatakan seperti ini. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Di dalam iman kepada Yesus Kristus, sekarang kita yang bukan keluarga Israel, tetapi dicangkokkan dalam keluarga Israel. Dalam Roma 11 ayat yang ke-24. Seperti Rut dan Naomi, maka bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Dalam Rut 1 ayat yang ke-16. Kita menjadi bagian dalam keluarga Israel melalui perjanjian Abraham yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Terdapat dalam Galatia 3 ayat yang ke-29. Sebab itu, kita mewakili suku-suku yang menjadi bagian kita harus mulai mencari di mana posisi kita dalam rencana keselamatan besar Tuhan atas Israel atau redemptive destiny. Proses pencarian posisi inilah yang disebut proses penyelarasan atau alignment yang secara terus-menerus terjadi dalam perjalanan iman kita sampai kita tiba di posisi kita di dalam tubuh Kristus. Semua proses penyelarasan itu dimulai dengan kepercayaan bahwa kita harus diselaraskan dengan Israel sebagai yang sulung. Tanpa menyelaraskan diri kepada rencana besar Tuhan atas Israel, maka semua yang kita kerjakan tidak mendapatkan legalitas perjanjian kekal Abraham. Di dalam Roma 11 ayat yang ke-25 dan 27 dijelaskan, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku. Pendalaman Alkitab. Kata suku dalam bahasa Ibrani dipakai kata sebet, yang artinya batang, cabang, tangkai batang, terowongan, perkumpulan, marga, kaum, atau klan. Suku DNA-nya adalah keluarga yang menjadi sebuah identitas lahiriah dari setiap manusia. Dan identitas kesukuan ini tidak dihilangkan, tapi diselaraskan dalam perkumpulan yang lebih besar yang disebut dengan bangsa atau nation. Segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa adalah hati Tuhan, karena kitalah keluarganya. Kita tidak dapat memilih satu keluarga, tetapi kita ditempatkan dalam satu keluarga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Begitu besar rancangan Tuhan atas setiap kehidupan kita, bahkan dari ribuan tahun, bahkan atau mungkin ratusan ribu tahun yang lalu. Tuhan sudah merencanakan setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa memilih satu keluarga, tetapi dengan kuasanya, dengan otoritasnya, Tuhan sendiri yang menempatkan kita sebagai bagian dari tubuh Kristus dan menjadikan Israel sebagai anaknya yang sulung. Mari kita berdoa, mari kita datang kepada Tuhan untuk melihat betapa besarnya karya Allah dalam setiap kehidupan manusia, untuk melihat betapa besarnya karunia, betapa banyaknya hal yang sudah Tuhan rancangkan atas setiap kehidupan kita. Mari kita pegang janji Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Mari kita responi firman Tuhan itu, kita imani, kita datang sama Tuhan, dan kita mengaku bahwa kita mau jadi bagian keluarganya Tuhan. Kita mau jadi bagian dari keluarga tubuh Kristus dan menjadikan Israel itu mengakui bahwa Israel itu adalah yang sulung.
melihat kebesaran-Mu atas setiap hidup kami. Betapa mulianya karya-Mu Tuhan, betapa mulianya karya-Mu dari zaman Abraham. Kau sudah rancangkan setiap kehidupan kami untuk menerima bagian dari perjanjian-Mu. Kau sudah tentukan setiap hidup kami untuk menjadi bagian dari Israel. Kau sudah tentukan hidup kami untuk menerima perjanjian Allah, untuk menerima keselamatan itu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan atas kejadian-Mu yang dahsyat dan yang ajaib Tuhan. Yesus Tuhan, betapa mulianya, betapa herannya kasih-Mu. Oh Yesus, kami ada karena kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ada karena rancangan-Mu yang besar itu dalam setiap kehidupan kami. Kami ada karena perjanjian-Mu yang tidak pernah Kau batalkan. Kami bersyukur Tuhan sebab Kau Allah yang tidak pernah menyesali setiap panggilan kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami melihat Tuhan siapa kami, sampai kami harus layak menerima setiap panggilan-Mu Tuhan, sampai kami layak menerima janji-Mu yang besar itu dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur sebab Allah kami adalah Allah yang setia, yang menyertai langkah-langkah hidup kami, yang sudah menetapkan setiap hidup kami, yang sudah merencanakan bahkan melaksanakannya dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Oh Yesus Tuhan, You are forever in my life. You see me through the season, cover me with Your hand and lead me in Your righteousness, and I look to You, and I wait on You. You are forever in my life. You are forever in my life. You see me through the season, cover me with Your hand and lead me in Your righteousness,
kami dan menetapkan setiap kehidupan kami, Tuhan. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting. You'll never let me go through it all. Oh, sebab Kau Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah membiarkan kami untuk jauh dari perjanjian-Mu. Kau Allah yang sudah menetapkan setiap kehidupan kami, Tuhan, untuk menerima setiap janji-Mu. Bagian Israel adalah bagian kami. Allah Israel adalah Allah kami. Hiralabata karalabaya shiralabaralabata karalabapapapapapaya shir. Yesus Tuhan. Kami menyadari benar, Tuhan, bahwa setiap kehidupan kami adalah bagian dari cerita-Mu. Kami menyadari benar, Tuhan, bahwa setiap hidup kami menceritakan setiap kasih setia-Mu atas Israel, kesetiaan-Mu. Kau Tuhan yang tidak pernah ingkar atas setiap janji-Mu. Kau Tuhan yang berjanji atas Abraham. Engkau Tuhan yang berjanji atas Ishak, atas Yakub, Tuhan. Dan pagi hari ini kami deklarasikan bahwa kami juga menerima janji-Mu, Tuhan. Apa yang Tuhan sudah curahkan, apa yang Tuhan sudah tetapkan atas Israel itu menjadi bagian kami. Oh, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami punya bagian penting, Tuhan, bahwa kami punya destiny yang sangat penting di hadapan Tuhan. Kami tahu kami tidak boleh main-main lagi atas setiap kehidupan kami, karena Engkau Allah Tuhan yang sudah menetapkan setiap kehidupan kami. Ajari kami, Tuhan, untuk semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi bagian kami, apa yang menjadi tugas mandat ilahi atas setiap kehidupan kami, Tuhan, supaya kami boleh menerimanya dan kami boleh melaksanakannya. Kami tidak mau menyia-nyiakan setiap sisa hidup kami untuk kesenangan kami pribadi, Tuhan. Kami mau menjalankan setiap mandat Tuhan sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pesan hari ini. Kami percaya, Tuhan, Kau Allah yang menyertai kami di hari-hari ke depan. Kau Allah yang selalu mengingatkan kami akan redemptive destiny kami, Tuhan, atas setiap kehidupan kami. Kau Tuhan yang berjanji, Kau Tuhan juga yang akan menepati setiap janji-Mu. Kau Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak, Tuhan. Kau Allah yang selalu siap menopang setiap kehidupan kami. Dan ini waktunya untuk kami berjuang
dalam setiap kehidupan kami untuk sampai kepada mandat ilahi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh membuka hati kami untuk kami terus berjalan di dalam rencana-Mu yang agung dan mulia itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan satu hari ke depan ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan hanya Engkau Allah saja yang berdaulat atas setiap kehidupan kami, yang sudah menetapkan setiap langkah-langkah hidup kami. Engkau juga Tuhan yang akan menyertai setiap kehidupan kami, setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap rencana kami satu hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang sangat singkat dan saat teduh kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.